Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam menyimak materi pembelajaran sosiologi pada hari ini. Pada hari ini kita masuk pada bab baru tentang struktur sosial di Indonesia. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, selain sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial yang membentuk kelompok persekutuan hidup. Kelompok persekutuan hidup manusia beragam akibat adanya berbagai perbedaan. Perbedaan ini muncul karena setiap kelompok memiliki ciri khas tersendiri. Perbedaan yang ada dalam persekutuan hidup ini antara lain perbedaan ras, suku bangsa, agama, status sosial, jenis kelamin, profesi, pendidikan, tempat tinggal, budaya, dan ekonomi. Perbedaan-perbedaan inilah yang kemudian membentuk keberagaman dalam masyarakat sehingga melahirkan masyarakat yang majemuk. Nah, masyarakat majemuk ini dikategorikan menjadi dua hal, yaitu masyarakat dengan pembelahan horizontal dan vertikal. Sebelum kita masuk bagaimana struktur sosial yang ada di Indonesia ini, kita dudukkan dulu konsep struktur. Nah, apa yang dimaksud dengan struktur? Secara umum, pengertian struktur adalah suatu pengaturan dan hubungan antara unsur-unsur atau elemen-elemen yang saling berhubungan dalam suatu objek atau sistem yang terorganisasi. Jika kita lihat konsep dari salah satu ahli, Abdul Shani, melihat struktur sosial sebagai sebuah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Di dalam tatanan sosial tersebut terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan dengan batas-batas perangkat unsur-unsur sosial tertentu. Nah, menurut Nasikun dalam konteks Indonesia, struktur sosial yang ada di Indonesia dapat dilihat secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal, struktur sosial ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, profesi, adat, dan lain sebagainya. Sedangkan secara vertikal, struktur sosial ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan lapisan-lapisan sosial. Nah, dalam banyak literatur, struktur sosial secara horizontal disebut dengan diferensiasi sosial. Sedangkan struktur sosial secara vertikal disebut stratifikasi sosial. Nah, pada hari ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai struktur sosial secara horizontal atau disebut dengan diferensiasi sosial. Nah, sebelum kita masuk pada apa itu diferensiasi sosial, kita lihat terlebih dahulu gambar pada slide di video ini. Terdapat garis horizontal di mana garis tersebut menunjukkan adanya sifat yang mendatar atau sejajar, atau bisa juga kita katakan sederajat antara bagian ujung sebelah kanan maupun ujung sebelah kiri. Semuanya sama. Nah, apa asumsinya? Bahwa tidak ada golongan dari pembagian tersebut yang lebih tinggi daripada golongan lainnya. Walaupun dalam kenyataannya terdapat kelompok masyarakat tertentu yang menganggap golongannya lebih tinggi daripada yang lain. Contohnya, kaum rasis di Afrika Selatan menganggap bahwa golongan masyarakat kulit hitam berada di bawah golongan masyarakat kulit putih. Paham seperti ini disebut juga dengan rasialisme. Dengan paham ini, orang menganggap golongan atau budaya sendiri lebih unggul bila dibandingkan budaya lain. Padahal tidak ada satupun bukti yang bisa membuktikan orang yang berwarna kulit putih lebih unggul daripada orang berkulit hitam. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa diferensiasi sosial adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Nah, seperti apa bentuk-bentuk penggolongan diferensiasi sosial secara horizontal yang sederajat
atau setara? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang diferensiasi ras. Ras itu sendiri adalah suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Apabila kita menyebut satu kelompok ras tersebut, maka ciri yang kita kemukakan adalah ciri fisiknya, bukan ciri budayanya. Misalnya warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, hidung, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang sudah disinggung pada sebelumnya, bahwa ras dikatakan sebagai diferensiasi karena tidak ada yang menunjukkan bahwa antara satu ras dengan ras yang lainnya lebih unggul. Semuanya adalah sederajat atau setara. Secara garis besar, manusia dibagi dalam 3 kelompok ras utama. Yang pertama ada ras Mongoloid yang berkulit kuning, coklat, atau dikenal juga dengan sawo matang. Kemudian memiliki rambut lurus berwarna hitam, berkelopak mata yang dimilikinya sipit, kemudian memiliki bola mata yang berwarna coklat dan hitam. Ras kedua ada ras Negroid atau berkulit hitam. Memiliki rambut keriting, bibir tebal, kelopak mata yang lurus, dan cenderung memiliki hidung yang lebar. Selanjutnya ada ras Kaukasoid yang memiliki ciri-ciri berkulit putih, hidung mancung, memiliki rambut berwarna coklat dan pirang, kemudian memiliki wajah yang lonjong. Nah, selanjutnya kita masuk pada diferensiasi suku bangsa atau disebut juga dengan etnis. Nah, suku bangsa atau etnis merupakan hasil dari sistem kekerabatan yang lebih luas. Masyarakat dalam sistem kekerabatan ini tetap percaya bahwa mereka memiliki ikatan darah dan berasal dari nenek moyang yang sama. Indonesia memiliki diferensiasi suku bangsa atau etnis yang cukup banyak dan beragam. Suku bangsa di Indonesia secara garis besar misalnya seperti suku bangsa Aceh, Gayo, Batak, Papua, Minangkabau, Mentawai, Nias, Jawa, Sunda, Madura, Toli-Toli, Asmat, dan lain sebagainya. Keanekaragaman suku bangsa di Indonesia juga menyangkut keanekaragaman budaya. Hal ini meliputi perbedaan adat istiadat, religi, bahasa, dan kesenian. Namun, tidak ada perbedaan fisik yang besar antara suku-suku bangsa di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kesamaan ras, amalgamasi atau perkawinan campuran, dan migrasi penduduk. Selanjutnya kita masuk pada diferensiasi klan. Klan sering juga disebut dengan kerabat, keluarga besar, atau keluarga luas atau extended family. Klan merupakan kesatuan genealogis atau kesatuan keturunan, religio magis atau kesatuan kepercayaan dan tradisi kesatuan adat. Klan yang bersifat religio magis, pada klan ini tercermin dalam pandangan mereka tentang kesakralan hubungan kekeluargaan klan. Misalnya pada masyarakat Batak, apabila ada kelahiran, perkawinan, atau kematian, semua anggota semarga atau klan mempunyai tanggung jawab melaksanakan upacara adatnya. Untuk itu, biasanya diadakan pertemuan anggota klan. Keputusan-keputusan diambil berdasarkan persetujuan anggota klan. Nah, hal ini menunjukkan keeratan hubungan antar anggota klan. Klan juga merupakan kesatuan genealogis. Kesatuan genealogis adalah kesatuan ikatan darah atau keturunan yang sama. Dalam masyarakat Indonesia terdapat 2 bentuk klan utama, yaitu klan atas dasar garis keturunan ibu dan klan atas dasar garis keturunan ayah. Yang pertama, klan atas dasar garis keturunan ibu yang disebut dengan matrilineal, yang antara lain terdapat pada masyarakat Minangkabau dan Flores. Nah, klannya ini disebut dengan suku yang merupakan gabungan dari kampuang-kampuang. Nama-nama klan di Minangkabau misalnya ada Caniago, Piliang, Koto, Sikumbang, Melayu,
dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada klan atas dasar garis keturunan ayah atau disebut juga dengan patrilineal. Nah, antara lain terdapat pada masyarakat Batak yang klannya disebut dengan marga. Contohnya ada marga Batak Sembiring, Tarigan, Perangin-angin, Barus, Tambun, Nababan, Mandailing, Nasution, Batubara, Harahap, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat ada diferensiasi agama. Nah, diferensiasi sosial dalam bentuk agama ini terwujud dalam kenyataan bahwa masyarakat terdiri atas orang-orang yang menganut suatu agama tertentu, termasuk dalam suatu komunitas atau golongan yang disebut dengan umat. Contohnya umat Islam. Sebutan tersebut menunjukkan adanya penggolongan atau penduduk atau warga masyarakat yang berdasarkan agama Islam yang dianut. Nah, di Indonesia kita mengenal agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di samping itu ada pula aneka kepercayaan lain seperti Kaharingan, Parmalim, Kejawen, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada diferensiasi profesi, yaitu merupakan pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada jenis pekerjaan atau profesinya. Berdasarkan perbedaan profesi, kita mengenal kelompok masyarakat berprofesi sebagai guru, dokter, pedagang, tentara, pegawai negeri, buruh, dan sebagainya. Nah, perbedaan profesi ini biasanya juga akan berpengaruh pada perilaku sosialnya. Contohnya, misalnya, perilaku seorang tentara akan berbeda dengan seorang guru ketika keduanya melaksanakan pekerjaannya. Namun, apapun profesi seseorang, sikap profesionallah yang akan dihargai masyarakat. Nah, itulah diferensiasi sosial atau struktur sosial horizontal yang ada di Indonesia. Diferensiasi sosial ini mencakup ras, etnis, klan, agama, dan profesi. Nah, minggu depan kita akan membahas bagaimana struktur sosial secara vertikal yang ada di Indonesia. Bu Fauzia tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.